Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah guys, pagi ini guys, Universitas Tanjung Pura akan melaksanakan groundbreaking PLTS atau biasa kita kenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya yang direncanakan sekitar 1,5 megawatt peak. Nah, nanti akan diresmikan dan didatangi oleh tamu-tamu yang akan kita saksikan bersama guys ya. Jangan lupa guys untuk tetap dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys supaya channel kami semakin berkembang. Langsung guys kita ikuti kegiatannya ya. Hai guys. 1, 2, Bintang Jaya gini Pak. 3. Bintang Jaya. Nah, sebagian tamu sudah hadir guys. Kegiatan groundbreaking pembangkit tenaga listrik ya. Pembangkit listrik tenaga surya 1,5 megawatt peak Universitas Tanjung Pura yang dilaksanakan hari ini tanggal 21 Mei 20 tahun 2022. Ini kan isu reward ini, isu tidak segera kita ready supaya bisa juga peserta. Ya kalau nggak ada dia apa? WR1. Oh, bidang kerjasama mantap. WR4 memang canggih. Ya, mantap. Oke Pak ya. Oke Pak ya. Bingkanya yang membidakannya ada saya di satu dua buka maskernya. Satu dua tiga. Nah, TikTok kok gini. Ada ya? Ya, kita tempat yang dibangun kita. Laksana ya, laksana ya. Tadi laksana. Semoga udah ada. Groundbreaking ini juga merupakan rangkaian dari kegiatan Disnatalis Untan ke-63. Dan nantinya mohon berkenan Bapak Ibu bersama-sama kita mengunjungi stand Expo Inovasi bersama juga dengan Bapak Dirjen yang telah digelar pada 19 hingga 24 Mei nanti. Di sana banyak sekali hasil-hasil inovasi, profil fakultas dan juga jurusan dan program studi yang dihadirkan
dan juga ada meliputi berbagai macam kreativitas dan inovasi hasil riset berbadan hukum ya, perguruan tinggi berbadan hukum. Kita upayakan bersama bahwa 63 tahun merupakan salah satu umur yang sangat matang untuk Untan memberikan kontribusi terbaik bagi negeri ini. Rangkaian groundbreaking pada hari ini akan dimulai dengan pembukaan dan seremoni bertempatan di kawasan ini. Mudah-mudahan panasnya matahari hari ini sebagai momentum energi surya yang nantinya akan kita gunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya oleh Dirjen Gubernur dan Wakili dan juga jajarannya, dan dilanjutkan dengan peninjauan Expo Inovasi, kemudian diakhiri dengan ramah. Pembangkit listrik tenaga surya ini yang merupakan salah satu energi masa depan yang mau tidak mau nantinya pasti akan Direktur Operasi 2 PT Wijaya Karya, Direktur Utama PT Surya Utama Nuansa. Kita saksikan, hadirin kita sambut dengan meriah. Kami persilakan Bapak Ibu untuk menempati tempat yang telah disediakan. Bi, sini Bi. Kami ucapkan salam hormat dan selamat datang pada groundbreaking pembangunan pembangkit listrik tenaga surya Universitas Tanjung Pura. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek Profesor Insinyur Nizam MFC DIC PhD IPU ICNN. Yang kami hormati Rektor Universitas Tanjung Pura, yang kami hormati Gubernur Kalimantan Barat atau dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral, yang kami hormati General Manager PT PLN Persero atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Belmawa, yang kami hormati Direktur Utama PT Surya Utama Nuansa, yang kami hormati Direktur Operasi 2 PT Wijaya Karya, yang kami hormati para kepala daerah, bupati dan wali kota yang hadir atau yang mewakili, yang kami hormati Rektor Universitas Andalas, yang kami hormati Rektor Universitas Pancabakti, yang kami hormati para wakil rektor Universitas Tanjung Pura, yang kami hormati para dekan dan wakil dekan di Universitas Tanjung Pura, yang kami hormati ketua lembaga, kepala biro, kepala UPT di Universitas Tanjung Pura, yang kami hormati para ketua jurusan dan ketua program, ketua masyarakat ketenaga listrikan Indonesia, ketua YAKI, PII, asosiasi dan organisasi yang hadir, serta tim task force persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya Universitas Tanjung Pura dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahan basah tropis dan tanah gambut
menjadi kekhasan ciri Kalimantan Barat. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas izin dan kehendaknya hingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangkaian groundbreaking persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya Universitas Tanjung Pura dengan kapasitas 1,5 megawatt peak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, satu di antara tujuan groundbreaking ini adalah simbol kebangkitan nasional seiring kebangkitan kemandirian energi terbarukan nasional. Untuk itu menyatukan semangat kemandirian nasionalisme kita, marilah sejenak kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Izinkan saya untuk memimpinnya. Bagi yang beragama lain silahkan menyesuaikan diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa bikabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini, pagi yang cerah ini, kami bermunajat untuk melaksanakan groundbreaking pembangunan pembangkit listrik tenaga surya Allahumma hamid alana fi sakaratul maut wa najatul nar wal afana lisan. Rabbana la tujib qulubana ba'da an hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Mirza STMT yang telah memimpin pembacaan doa. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada hari yang berbahagia ini kita mengucap syukur bahwa kita bisa berkumpul di tempat ini. Ini merupakan sejarah di mana kita melakukan kebangkitan energi khususnya di kalangan akademis dan juga masyarakat Kalbar. Namun sebelum itu Bapak Ibu, pada hari ini juga kita mendengarkan kabar duka satu istri dari kolega kami, Profesor Ismail itu meninggal dunia pada pagi hari ini, dan juga mantan ketua KPU meninggal dunia sehingga Pak Gubernur tidak bisa datang. Untuk itu izinkan kita meningkatkan cipta kurang lebih 20 detik untuk mendoakan mereka agar mereka mendapatkan tempat terbaik.
keberkeasisan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adapun PLTS Untan ini kurang lebih 1,5 megawatt ini memang berasal dari semangat bersama, semangat dari pihak akademisi dan semangat dari pihak industri. Dan akhirnya seperti gayung bersambut, kita ingin ada kebangkitan mandiri energi khususnya di Pulau Kalimantan ini. Dan puji Tuhan, Untan dipilih menjadi target untuk operasi ini. Jadi yang saya hormati Bapak Gubernur yang diwakili Pak Kamaruzzaman, Bapak Dirjen Dikti-Ristek, Kemenristek Dikti, Prof. Nijam, begitu juga Rektor Untan, begitu juga Rektor Sumber Belmawa, Bu Kiki, Bapak Direktur Sumber Daya Pak Sofyan, terima kasih atas kehadirannya. Begitu juga Direktur Utama PT Wijaya Karya, Direktur Operasional 2 PT Wijaya Karya Pak Harun, juga Direktur Utama PT Wijaya Karya Energi Industri ya, Pak Mulyana, dan Bisnis dan Manajemen Bisnis Manager Pak Daud. Begitu juga Direktur Utama PT San Pak Roy, terima kasih akan berkenan hadir. Begitu juga dengan bapak-bapak yang lain dari Zhongde Energi, Pak Junifer juga hadir kali ini. Bapak Rektor UNAN, Bapak Rektor UPB, terima kasih atas kehadirannya. Semua Bapak Wakil Rektor juga dari PLN, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Wakil Rektor, Dekan, dosen-dosen, ketua jurusan di Fakultas Teknik, Kaprodi Fakultas Teknik, dan semua dosen jurusan teknik elektro, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini adalah semangat Bapak Ibu, ini adalah milik kita bersama, dan semoga ini terwujud. Dan semoga ini juga berlanjut. Jika tidak ada halangan, Tuhan mengizinkan, semoga dalam 4 bulan kita punya PLTS 1,5 megawatt yang merupakan salah satu terbesar di Indonesia. Terima kasih, semoga ini juga sebagai momentum para peneliti di Untan, karena kita akan punya lab di sini, sehingga itu menjadi target operasi kita, baik dari sisi penelitian, sertifikasi, sehingga kita bisa membantu SDM-SDM yang ada di seluruh pelosok Kalimantan. Karena kebanyakan ini proyek jadi namun terbengkalai. Kenapa? Karena tidak mungkin lagi orang Jakarta datang situ untuk memperbaiki. Mungkin langkah lebih bagus melalui kampus. Itu kita menciptakan SDM-SDM lokal sehingga mereka bisa memelihara apa yang telah dibangun di situ. Itulah target kami. Apalagi target kebijakan energi nasional itu 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Padahal sekarang baru hanya 14%. Ini tinggal 3 tahun Bapak Ibu. Ini merupakan kerja keras kita bersama, dan semoga ini juga terwujud atas berkat rahmat Tuhan. Itulah dari kami. Dari kami punya prinsip, kita bekerja dengan otot, itu hasilnya terbatas. Kita bekerja dengan otak, itu hasilnya cukup luas. Tapi jika kita bekerja dengan hati, hasilnya tak terbatas. Jadi kalau kita punya hati yang bersih, dengan motivasi yang bersih, saya yakin kita bisa menghasilkan energi yang bersih bagi masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Insinude Panjaitan STMT IPM, Ketua Tim Task Force. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kadis Perindak SDM. Yang saya hormati dan tentu kita banggakan bersama Bapak Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemdikbudristek, Profesor Institut Nizam, MSc, DIC, PhD, IPU ASEAN Engineering. Direktur, yang saya hormati Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dr. Insinyur Kiki Yuliati, MSc, selamat datang Ibu. Yang saya hormati pula Direktur Sumber Daya Ditjen, kemudian Rektor serta pimpinan perguruan tinggi yang tergabung dalam Kalimantan University Consortium yang kita undang. Kemudian yang saya hormati Direktur Operasional 2 PT Wijaya Karya Bapak Harun Ahmad Zuhdi beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati GM PT PLN Persero Distribusi Wilayah Kalbar Bapak Johannes Abdillah Arif Dartomo.
Yang saya hormati Direktur Utama PT Wijaya Karya Industri Energi Bapak Mulyana. Yang saya hormati Direktur Utama PT Surya Utama Nuansa, Ketua Matching Fund Kedereka Bapak Mahir Bayasud. Kemudian yang saya hormati hari ini juga hadir Direktur Eksekutif PT NPT Prof. Budi Prasetyo Dityo Broto. Selamat datang Pak. Yang saya hormati Ketua PII Wilayah Kalbar Insinyur Sutarto. Selamat datang Pak. Kemudian dari Cungte Waste Technology Insinyur Univer Panjaitan, para Wakil Rektor di lingkungan Untan, Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Untan, Ketua Lembaga di lingkungan Untan, Ketua Jurusan dan Ketua Prodi, serta seluruh pimpinan organisasi profesi yang hadir, dan tentu saja mungkin seluruh hadirin yang tidak dapat sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan karunia-Nya kita saat ini berada dalam keadaan sehat dan dapat hadir dalam rangka groundbreaking PLTS 1,5 MW yang merupakan kolaborasi PT Wika Industri Energi, PT Surya Utama Nuansa, dan Universitas Tanjung Pura. Bapak Ibu, setelah hadirin yang saya hormati, kedua saya ingin secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dirjen Dikti-Ristek beserta jajaran yang berkenan hadir secara langsung dalam acara ini. Demikian pula saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Barat yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan di Untan serta Bapak Bupati dan Wali Kota Sekalbar. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada tanggal 20 Mei 2022 kemarin bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, Untan yang lahir pada tanggal 20 Mei 1959 genap berumur 63 tahun. Di usia yang ke-63 ini, Untan memiliki 9 fakultas, 96 program studi, dengan jumlah mahasiswa sekitar 36.000 mahasiswa. Peringatan hari lahir atau Dies Natalis ke-63 Untan tahun ini mengambil tema inovasi dan kolaborasi untuk Indonesia yang menggambarkan tekad Universitas Tanjung Pura untuk terus-menerus mengasah ketangguhan menghadapi tantangan dan disrupsi karena perubahan yang cepat di era revolusi industri 4.0 untuk memberikan kontribusi bermakna bagi kemajuan pendidikan tinggi. Universitas Tanjung Pura juga terus berusaha memastikan agar selalu dapat menjadi mata air pembangunan bangsa sebagaimana yang sering diungkapkan oleh Bapak Dirjen di berbagai kesempatan, bahwa perguruan tinggi harus menjadi mata air pembangunan bangsa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, semoga momen groundbreaking pembangunan PLTS 1,5 MW ini yang kita laksanakan pada hari ini menjadi bagian dari roadmap kontribusi Untan pada pembangunan bangsa melalui pertumbuhan yang berbasis inovasi dan kolaborasi. Kami menyadari bahwa Untan tidak dapat berjalan sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sekali lagi atas nama seluruh sivitas akademika Universitas Tanjung Pura, kami menyampaikan terima kasih, rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh mitra strategis yang telah memberikan kesempatan kepada Untan untuk bekerja sama. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, 3 kebijakan kunci untuk mencapai net zero emission adalah pengembangan energi terbarukan secara meluas, fase lepas dari pembangunan pembangkit listrik berbasis energi fosil, dan ketiga, perluasan penggunaan kendaraan listrik. Sebagaimana dikatakan oleh Ketua Tim Task Force tadi, Indonesia memiliki target penggunaan EBT sebesar 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050. Saat ini EBT di Indonesia masih berkisar 14%. Maka Indonesia harus berupaya mengejar target tersebut melalui pengembangan energi terbarukan secara meluas, khususnya yang berbasis energi surya. Indonesia perlu menjadi role model bagi negara-negara anggota G20 yang telah berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan EBT untuk menggantikan energi fosil, terutama saat ini Indonesia memiliki posisi sebagai presidensi G20 di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Kalimantan Barat memiliki potensi energi surya yang sangat melimpah, terlebih letaknya di garis ekuator, namun sampai saat ini belum menjadi pusat penelitian, pengembangan, dan implementasi tenaga surya. Kesempatan untuk bermitra dengan PT Wijaya Karya Energi dan PT Surya Utama Nusa akan membuka peluang terwujudnya lab PLTS terbesar di Indonesia. Semoga dengan inovasi dan kolaborasi yang dikembangkan,
Untan menjadi bagian penting dari simbol kebangkitan energi terbarukan nasional, khususnya energi surya. Pembangunan lab PLTS kampus 1,5 MW ini diharapkan dapat menginspirasi kampus-kampus lain dalam pengembangan energi baru terbarukan. Lebih jauh, lab PLTS ini ditargetkan menjadi pusat riset dan inovasi teknologi energi listrik berbasis EBT di Kalimantan, serta menjadi pusat sertifikasi kompetensi terkait PLTS untuk menciptakan SDM yang siap pakai dalam pembangunan PLTS di Kalimantan, khususnya di daerah-daerah yang sulit mendapatkan listrik. Lebih daripada itu, diharapkan juga PLTS ini dapat menjadi lokasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang terangkum dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang merupakan kebijakan strategis dari Kemdikbudristek yang diharapkan dapat membantu mahasiswa menjadi insan intelektual paripurna yang bertakwa, berkarakter Pancasila, adaptif terhadap perubahan, inovatif, dan kolaboratif. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh mitra strategis yang telah memungkinkan Untan untuk terus memberikan kontribusi terbaik kepada NKRI yang kita cintai. Dengan hormat, kami mohon kepada Bapak Dirjen dan Pak Gubernur untuk dapat kiranya memberikan sambutan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Garuda Wiko, SH MSc FCB ARB, Rektor Universitas Tanjung Pura, yang telah memberikan sambutan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Operasi 2 PT Wijaya Karya Persero Tbk. Kepada yang kami hormati Bapak Harun Ahmad Sudi dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan nikmat yang luar biasa di siang hari ini, siang yang penuh berkah. Yang pertama saya sampaikan kepada Bapak yang saya hormati, Bapak Gubernur Kalimantan Barat yang saat ini diwakili oleh Bapak Kadis, Bapak Syarif Kamarujaman, Kadis Dikerindak dan ESDM. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Dirjen Dikti Ristek Kemendikbud Ristek, Bapak Profesor Insinyur Nizam MSc DIJ PSD IAIPU ASEAN. Banyak sekali Pak. Yang saya hormati Bapak Rektor dan saya muliakan yang sudah menggagas ini yang luar biasa, Bapak Rektor Universitas Tanjung Pura, Bapak Profesor Dr. Garuda Wiko, SH MSI. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Andalas yang di luar dugaan hadir Pak, luar biasa. Dan yang saya hormati Bapak Ibu semua hadirin yang mungkin belum dari Ketua Tim Task Force, apa ya bahasa Jawanya, kesetrum gitu, luar biasa Tim Task Force. Hanya Tim Task Force saja sudah bersemangat seperti itu. Di siang hari ini sengaja memang PT Wijaya Karya, jujur saya bilang, mungkin kalau para hadirin semua yang hadir di sini melihat PT Wijaya Karya itu seperti bangun tol, bangun jembatan, tapi khusus di divisi saya itu kita EPC, dan satu-satunya divisi yang khusus untuk menangani energi adalah divisi kita, divisi di PT Wijaya Karya. Kebetulan kita bawa anak perusahaan kita, Biner Wijaya Karya Energi. Jadi memang begitu kita ngomong renewable, kalau saya lihat ini sivitas akademika, saya lihat setiap kali saya melihat mahasiswa, setiap kali seperti 25 tahun yang lalu Pak, Bapak Ibu semua, seperti saat saya baru keluar dari universitas,
nggak bisa apa-apa saya itu. Ini saya kalau di sini titelnya panjang-panjang, bisa 8 sampai 7. Saya cuma yang mau, kita yang datang, kita jemput adik-adik kita, jangan menunggu. Kita jemput, kita ajari. Ini loh, kita pengen lari ke sini. Ilmu jangan ditunggu ya. Kebetulan ini bertepatan dengan Desnatalis di usia yang 63 Universitas Tanjung Pura. Yang saya sempat dengar dari Pak Rektor adalah tagline-nya yang luar biasa, inovasi, kolaborasi. Jujur saya bilang, pada saat kita ngomong kolaborasi, ilmu itu akan lama kalau kita mau kerjakan sendirian, Pak, Bapak, Ibu, hadirin. Nggak bisa. Jadi yang namanya ilmu yang mau kita dapatkan secara cepat, itu kuncinya cuma satu, kolaborasi. Dan kolaborasi ini alhamdulillah Wika tidak akan nunggu kita yang jemput, karena kita tahu generasi emas kita itu adanya di semua mahasiswa kita. Kalau saya ini nggak akan lama, mungkin 10-15 tahun sudah pensiun. Tapi kalau adik-adik kita ini masih panjang. Kalau saya bisa gambarkan, dulu saya keluar dari universitas itu, mohon maaf, saya itu masih nggak bisa apa-apa, Pak. Nggak bisa apa-apa gitu ya, karena ilmu yang kita pelajari hanya teoritis. Nah sekarang kita hadirkan nih PLTS yang skala 1:1 yang bisa dirasakan dan dilihat langsung. Supaya apa? Oh, kita itu nanti akan ke sana gitu. Nah, Bapak Ibu para hadirin yang saya banggakan dan saya hormati, Indonesia dengan letak geografis yang demikian luar biasa, Allah meletakkan Indonesia di sini ini bukan tidak punya maksud, sangat punya maksud untuk kita semua yang hadir di sini mengembangkan renewable energy. Saya setiap kali ketemu dengan teman-teman kita yang ada di Eropa maupun di Amerika gitu, dia selalu bilang surganya renewable energy itu cuma di Indonesia, nggak ada di tempat lain. Coba kita hitung, mulai dari sinar matahari, solar, wind farm, angin, PLTA, air, panas bumi, gunung. Kita punya 178 gunung Merapi, 78 bisa kita eksploitasi untuk PLTP. Kalau kita lihat negara tetangga kita Selandia Baru, cukup 2 gunung saja dia bisa menyelesaikan semua permasalahan energi. Indonesia 78, harusnya sama harusnya. Belum lagi kita punya negara kepulauan yang arusnya demikian besar. Arus ini akan menghasilkan energi yang sangat murah untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, kalau saya sudah berdiri di sini sangat antusias untuk kita mari bersama-sama untuk membangun negara yang kita cintai ini lebih cepat, jangan menunda. Seperti yang dibilang Ketua Tim Task Force, kita nggak boleh nunggu karena memang waktunya kita sekarang. Sayang sekali kalau kita nggak bisa semua universitas untuk bisa cepat melakukan transfer knowledge ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan saya yakin ini adalah hari yang luar biasa untuk Untang. Titik balik kita Bapak Rektor, mudah-mudahan sesuatu yang baik yang kita sudah rencanakan insya Allah pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Harun Ahmad Zuhdi, Direktur Operasi 2 PT Wijaya Karya Persero Tbk. Bapak Ibu hadirin, selamat pagi kepada hadirin sekalian. Nama saya Dion, saya Direktur Komersial dari Surya Utama Nuansa, mewakili Pak Roy Wijaya yang kebetulan berhalangan, ada keluarga sedang sakit di Jakarta.
Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan juga kepada beberapa pihak yang sudah hadir, Dirjen Dikti Kemdikbudristek Bapak Nizam, perwakilan Gubernur Kalimantan Barat, Rektor Universitas Tanjung Pura Bapak Garuda Wiko, Direktur Operasi 2 Wika Bapak Harum, Senior Manajer Niaga PLN Bapak Rizal, dan Pak Mulyana dari perwakilan Wika Energi, dan semua teman-teman semua. Selamat pagi. Jadi Sun Energy merupakan pengembang PLTS di Indonesia. Saat ini kita sudah mempunyai banyak sekali proyek, total di seluruh Indonesia ada sekitar 250 MW, dan memang didominasi oleh sektor industrial dan pendidikan. Saat ini kita memang coba ekspansi ke beberapa negara Indonesia yang sudah kita implementasikan PLTS. Ada yang di ITERA Lampung, ada ITN Malang, HKBP Medan, ITB di Bandung, Undip di Diponegoro, dan tentunya Untan di Pontianak. Dan yang menarik ini, PLTS di Untan ini merupakan yang terbesar. Jadi PLTS laboratorium terbesar di Indonesia sampai saat ini, 1,5 mega. Dan kita coba memberikan model kerjasama yang inovatif. Jadi dari Untan tidak perlu investasi, ya. Jadi kita pasang, bayarnya nanti berdasarkan pemakaian listrik per bulan, sehingga ini merupakan model yang sangat bagus sekali untuk diimplementasikan oleh sektor pendidikan lainnya. Kemudian selain itu, di sektor pendidikan kita mencoba untuk menggarap konsep laboratorium. Jadi tidak hanya pasang PLTS untuk menggunakan energi bersih dan mengurangi tagihan listrik, tapi kita jadikan wadah untuk penelitian. Kita bekerjasama juga dengan Kementerian Pendidikan di pusat untuk bisa memasukkan ini menjadi mata kuliah ke depannya di Universitas Indonesia, sehingga kita bisa mencetak tenaga kerja terampil, ada teori, ada praktek bisa dilihat, sehingga kita bisa mendukung program pemerintah untuk transisi ke energi bersih, ya. Seperti yang Bapak Ketua Panitia katakan, kita tinggal punya 3 tahun untuk mengejar energi bauran energi terbarukan 23% ya di tahun 2025. Nah, akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan kesempatan kepada Sun Energy untuk mendukung Wika dan Untan untuk bisa groundbreaking hari ini, dan semoga semua berjalan dengan lancar. Terima kasih semua, sampai ketemu. Terima kasih Bapak Dian, perwakilan dari PT Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Rektor Universitas Tanjung Pura Bapak Profesor Dr. Garuda Wiko SH MSI, yang saya hormati Dirjen Dikti Ristek Kemendikbudristek Bapak Profesor Insinyur Nizam MSc, DIC, PhD, IPU, ASEAN M. Mudah-mudahan betul Pak sebutan. Yang saya hormati Direktur Utama PT Surya Utama Nuansa Bapak Roy Wijaya yang diwakili oleh Pak Dion. Yang saya hormati Direktur Operasi 2 PT Wijaya Karya Persero Tbk Bapak Harum Ahmad Zudi dan Bapak Daud. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan Forkopimda yang berkesempatan hadir pada hari ini. Ditiup angin, nyur melambai, jatuh pelepah di pohon rambutan, acara groundbreaking akan dimulai. Izinkan saya menyampaikan kata sambutan. Adat dan tradisi jangan dilupakan, serumpun Melayu pengikat budaya. Salam pembuka kami ucapkan kepada para undangan yang berbahagia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di kampus ini, Universitas Tanjung Pura, yang merupakan alma mater saya juga, Pak Rektor. Kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak General Manager, Bapak Johannes Ari Dartomo, karena berhalangan hadir pada kesempatan hari ini, dan beliau mempercayakan mewakili dari PLN kepada saya, karena kebetulan katanya sekalian mengunjungi alma mater, Pak Rektor. Jadi perkenalan diri, Pak, Bapak Ibu sekalian, nama saya Rizal Azhari, Sarjana Ekonomi, jadi Fakultas Ekonomi Untan, tahun 99-2003, Pak. Dan masuk PLN tahun 2004, pengangkatan pegawai 2005, dan itu saya langsung ditempatkan di Nusa Tenggara Timur, Pak, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 12 tahun di Nusa Tenggara Timur. Dan kebetulan Nusa Tenggara Timur itu adalah provinsi yang mempunyai sumber energi EBT yang paling besar, Pak, sepertinya di Indonesia. Kemudian selama 12 tahun di Nusa Tenggara Timur, saya bergerak langsung di barat, yaitu di Sumatera Utara. Kebetulan kampungnya Pak Panjaitan, ya. Manajer pertama saya di Rantau Prapat, PLN Ari Rantau Prapat. Kemudian pindah ke ibu kota provinsi di Medan selama kurang lebih 3 tahun, jadi total di Sumatera Utara 5 tahun PLN. Bapak Ibu yang saya hormati, kebutuhan energi listrik masyarakat terus meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi kebutuhan listrik saat ini tidak hanya dilihat dari faktor kecukupan daya saja, namun lebih pada kualitas serta sumber daya pembangkit yang digunakan. Kami PLN menyadari bahwa pemanfaatan energi fosil yang kian menipis sebagai sumber daya pembangkit listrik tentunya secara bertahap harus menuju energi hijau yang selaras dengan semangat pemerintah dalam pengembangan energi baru dan terbarukan. Development dan aplikasi renewable energy sebagai kekuatan PLN bukan hanya semata-mata karena kebijakan pemerintah, bukan hanya international agreement berbasis renewable dan baseload operation. Kami terus berupaya untuk mengubah BBM yang mahal, impor dan menimbulkan polusi. Lauk ditalam hendak dimakan, makan bersama keluarga Sultan. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya harap dimaafkan. Cakepnya mana Bapak Ibu? Pergi bersama ke kampung Kuantan, bawa semangkuk buah selasi. Rangkaian kata sambutan telah kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, kesini banyak sekali Bapak Kalbar, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Kamaruzzaman, Dinas Pendidikan dan SDM, yang sama-sama kita hormati dan banggakan, Bapak Rektor Untan, Prof. Dawiko, juga yang saya hormati Pak Rektor Unan, Prof. Williandri, Direktur UP2 Wika, Pak Harun Ahmad, sahabat saya. Kemudian juga Pak Dirut Wika Energi, Pak Dirut Sun Energi, yang dalam ini tadi diwakili oleh siapa tadi? Dan juga GMPL yang distribusi Kalbar yang diwakili oleh Pak Rizal Azhari, serta Pak
tim saya, Pak Direktur Pelmawa, Bu Direktur Pelmawa, Bu Kiki, Pak Direktur Hidayah, Pak Sofwan, juga sahabat saya Direktur Eksekutif RMPT, Prof. Budi Rastio, serta rekan-rekan Sivitas Akademika Untan yang berbahagia. Juga ada para rektor di Kalimantan Barat khususnya. Kalau tadi dibuka dengan pantun oleh Pak Rizal, jadi saya coba berpantun ya, tadi saya coba nulis pantun. Datuk Datin Melayu melintas Gapura, beriaskan mahkota anggun rupawan. Semakin maju inilah Sanjung Pura, laksanakan Tridharma bangun Kalimantan. Nah tadi dibuka dengan 2 pantun, saya coba tulis 2 pantun juga. Pantun berbalas. Hujan turun bersemi daunan, lelapkan malam dalam kegelapan. Untan bangun energi terbarukan, lestarikan alam dari kepunahan. Baik, terima kasih. Ibu Bapak sekalian, saudara-saudara yang saya cintai dan banggakan, alhamdulillah di siang yang cerah ini kita bisa bersilaturahmi untuk suatu acara yang sangat kita nanti-nanti, menghadirkan Kampus Mandiri Energi. Program Kampus Mandiri Energi sudah kita luncurkan di awal tahun 2021 kemarin, juga bersama dengan teman-teman Wika, teman-teman Sun, dan teman-teman yang lain. Karena kita tahu bauran energi di tanah air ini targetnya cukup tinggi, sementara capaian hingga tahun 2020, awal 2021 yang lalu, itu kalau data yang kita lihat dari SDM baru 11%, sekarang katanya sudah 14%. Sehingga dari situ kami merasa bahwa kampus harus menjadi contoh, bagaimana kampus bisa menjadi contoh bagi pengembangan energi baru terbarukan. Karena sebenarnya potensi energi baru terbarukan di tanah air ini cukup kaya, di samping matahari juga ada bayu, ada air. Kemudian juga yang sangat-sangat potensial tapi masih kurang kita eksplorasi adalah biomasa. Kemudian juga tadi Pak Rektor sepanjang perjalanan menceritakan di Kalbar ini ada 2,7 juta kebun sawit, dan itu biomasa dari 2,7 juta hektar itu cukup untuk memenuhi kebutuhan energi di Kalimantan Barat, biomasanya saja, belum turunan dari biofuelnya. Jadi potensi energi kita sangat-sangat besar, hanya kurang tereksplorasi, dan saya berharap kampus bisa menjadi contoh dan menjadi pusat untuk riset dan pengembangan sumber-sumber energi baru terbarukan. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan selamat Dies Natalis yang ke-63 Untan, semoga terus maju membangun negeri melalui pengembangan Kalimantan Barat khususnya. Pak Gubernur, terima kasih atas kolaborasi selama ini. Jadikanlah Untan laboratoriumnya Kalimantan Barat, baik itu untuk pengembangan industri, untuk pengembangan pariwisata, untuk pengembangan ekonomi, untuk pengembangan sosial, budaya. Gandenglah Untan. Dan saya juga berpesan pada Pak Rektor dan seluruh Sivitas Akademika Untan, riset-riset yang dilakukan, pembelajaran yang dilakukan, orientasinya kepada tempat terdekat, yaitu Provinsi Kalimantan Barat. Apa potensi yang ada di sana? Boksit sangat luar biasa sekali, sawit sangat luar biasa sekali, bahkan unsur-unsur tanah jarang yang sangat kaya itu juga sangat belum kita eksploitasi, belum kita eksplorasi. Kebutuhan industri itu sangat potensial untuk kita hasilkan dari sawit, jadi kita tidak boleh berhenti pada CPO. Kemudian juga Hari Kebangkitan Nasional yang kemarin kita peringati bersama dengan Dies Natalis ke-63 Untan, ini jadikanlah ini momentum untuk membangun kebangkitan dan membangun kedaulatan negeri melalui kedaulatan teknologi, dan khususnya bagaimana hari ini bisa kita akselerasi bersama-sama. Karena kadang-kadang di halaman kampus ada sumber daya air yang belum termanfaatkan, entah itu terjunan, entah itu aliran sungai, entah itu di lab itu ada rekan dari Jepang, profesor dari Jepang, itu mahasiswa setelah diskusi di kelas itu mereka sudah selesai keluar, aslinya masih menyala, langsung profesor itu marah-marah. Kamu baru saja diajari tentang konservasi energi itu, biarkan AC hidup, lampu hidup.
Sama dosen juga gitu, ruang dosen lampunya masih gencar-gencar, AC-nya masih menyala padahal tidak ada orang di dalam ruang. Nah ini perlu kesadaran itu kita bangun bersama-sama, karena hanya dengan itu kita bisa menjaga planet bumi ini menjadi lestari. Pada Pak Rektor dan seluruh Fakultas Akademika, saya titip MBKM untuk bisa betul-betul diimplementasikan dengan optimal, karena itulah kunci untuk membangun SDM unggul di masa depan. Belajar tidak hanya dari buku, tidak hanya di dalam kelas, tidak hanya di perpustakaan, tidak hanya di laboratorium, tapi di laboratorium nyata 1:1, yaitu laboratorium kampus kehidupan. Inilah pesan terpenting dari MBKM. Kita siapkan betul adik-adik mahasiswa, sehingga tadi tidak seperti yang kita alami selama ini, masuk ke dunia kerja masih dengan kegamangan, tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu mengerjakan tugas, tidak tahu mengerjakan tenggat waktu, deadline, dan berbagai macam hal tanggung jawab yang langsung kita harus terima. Dengan MBKM itu semua kita jembatani dan pastikan lulusan kita akan menjadi sarjana-sarjana yang tidak saja siap untuk bekerja, tapi bahkan siap untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya dan bagi masyarakat. Intan Baiduri milik Putri Bestari, hias permata sambil perawan. Untan berinovasi membangun negeri, kampus merdeka, SDM unggul dihasilkan. Baru satu ya. Kapas dipintal menjadi benang, dicelup warna indah menawan. Universitas Tanjung Pura makin berkembang, terus berlomba dalam kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya sampaikan salam hormat dari Bapak Gubernur. Seyogianya beliau ingin hadir Pak bersama-sama kita pada siang hari ini, karena saya juga dapat perintah mendadak jam 12 malam karena beliau ada agenda yang saya hormati Bapak Dirjen Dikti Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Isnur Nizam beserta para direktur di lingkungan kementerian. Yang saya hormati Pak Rektor Tanjung Pura, Prof. Garuda Wito. Yang saya hormati para wakil rektor dan dekan di lingkungan Universitas Tanjung Pura. Yang saya hormati General Manager PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat. Dan yang saya hormati para bupati, wali kota atau yang mewakili yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Rektor Universitas Pancabakti Pontianak dan akan kerjasama antar perguruan tinggi, badan usaha milik negara dan swasta untuk mewujudkan potensi besar energi baru terbarukan, yaitu pemanfaatan energi surya. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan berpartisipasi dalam upaya-upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat. Semoga dengan penyediaan listrik yang memadai tentu dapat mensejahterakan masyarakat Kalimantan Barat. Hadirin yang saya hormati, tenaga listrik tentu sangat penting untuk menunjang perekonomian dan pembangunan di Kalimantan Barat utama. Hadirin yang berbahagia, wilayah Kalimantan Barat ini mempunyai potensi energi yang cukup luar biasa. Oleh karena itu, kita bisa melihat dan mengetahui secara bersama bahwa garis khatulistiwa itu adalah potensi energi surya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Teknologi untuk mengkonversi energi surya menjadi energi listrik telah banyak dikembangkan. Kapasitas 1,5 MW di Universitas Tanjung Pura saya nyatakan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi pembangunan ini demi kemaslahatan seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Gubernur Kalimantan Barat tertanggal Haji Sutarmiji SHMO. Demikian Bapak Ibu sekalian telah saya sampaikan arahan tersebut Bapak Gubernur pada kesempatan ini. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perahu lintasi jembatan, nikmati sajian periuk asam pedas ikan sembelang.
Utan bangun PLTS yang mengagumkan untuk akselerasi teknologi pendidikan yang semakin gemilang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, boleh untuk sesi kita buka maskernya. Instruksi dari Presiden juga sudah boleh ya Bapak ya, izin. Kami silakan Bapak Ibu. Kita saksikan. Baik. Selanjutnya mari kita bersiap-siap untuk beranjak. Ini bangun gedungnya Pak. Ditawarkan ke sini. Berarti semenjak yang kemarin Pak, baru kali ini lagi ke sini. Beberapa kali waktu Pak Wayan, Pak Wayan. Oh ini gedung ini. Oh, bukan informatika itu sebenarnya. Semua makanya di ini banyak jasa aja nih Pak itu. Halo guys. Halo guys. Hai guys. Terima kasih. Terima kasih guys. Kemudian kami mengundang Wakil Rektor Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama. Ini perbatasan antara FKIP sama Altan. Kami mengundang pula Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, mengundang Direktur Sumber-Daya Bapak Muhammad Sofan dan Direktur Belmala. Kemudian kami mengundang pula Rektor Universitas Andalas Dr. Yulianti dan Rektor Universitas Pancabakti Dr. Purwanto SHMH. Kami mengundang pula Ketua Tim Task Force Prof. Seno, kemudian dari PT Wijaya Karya Bapak Harun dan juga Bapak Daud, dari Direktur SAN PT SAN, dan perwakilan atau senior manager dari PLN. Kami persilahkan. Baik, untuk ronde pertama ini kita bagi per sesi, Bapak Ibu karena tempatnya tidak memungkinkan. Kami persilahkan bersama-sama Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Dirjen Dikti, Rektor Untan, beserta Wakil Rektor dan Tim Task Force, perwakilan dari PT Wika dan PT SAN untuk meletakkan prosesi peletakan batu pertama groundbreaking pembangkit listrik tenaga surya 1,5 MW Universitas Tanjung Pura. Inilah dia prosesi pembuatan batu pertama di semen langsung. Ini malu ini sampai pensiun. Ada kolam bu. Hadirin, iringi dengan doa semangat. Kalau tadi saya boleh mengutip dari Prof. Seno bahwa bekerja dengan hati, insya Allah hasilnya tak terbatas. Semoga yang diberikan, dituangkan hari ini menjadi pemersatu hati kita semua untuk menjadikan PLTS Untan ini bermanfaat untuk Indonesia. Baik, foto bersama terlebih dahulu. Selanjutnya kami persilahkan untuk meletakkan prosesi groundbreaking selanjutnya Wakil Rektor, kemudian Kita dimasuk ya Pak. Talang tuh kan, kok ada begini. Itu di bawah ya Bu.
Dia ayo. Hadirin kita saksikan dan kami mengundang Bapak Ibu para dekan fakultas di Untan untuk berfoto bersama di depan prosesi groundbreaking PLTS ini. Kami persilahkan para dekan, kami persilahkan Ketua Lembaga dan Kepala Biro, Kepala UPT, kami persilahkan untuk kita memulai sesi foto bersama. Tentunya keberhasilan dan semangat ini dan Direktur Pasca Sarjana mohon bergabung Bapak untuk foto bersama. Syarif Hasim, Bapak, kemudian Direktur Pasca Pak Hidayat untuk bergabung Pak untuk foto bersama. Baik, kita tunggu, kita nantikan bergabung terlebih dahulu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, seraya mengucapkan syukur alhamdulillah prosesi seremoni maupun peletakan batu pertama groundbreaking pembangkit listrik tenaga surya 1,5 megawatt peak Universitas Tanjung Pura yang menurut Pak Dion tadi terbesar untuk universitas saat ini di yang ke-10 ya Pak ya, Universitas. Menjadi sumber energi terbarukan, juga bisa digunakan untuk pendidikan serta penelitian. Ini bagian dari gerakan nasional untuk kampus mandiri energi. Kami harapkan siapa yang sudah dilakukan penelitian ini jadi diikuti oleh kampus-kampus yang lain. Itu harapan kami. Demikian guys, kegiatan groundbreaking pembangkit listrik tenaga surya 1,5 megawatt peak yang diselenggarakan di Universitas Tanjung Pura. Yang suka dengan konten kami, silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa guys untuk subscribe dan bunyikan lonceng guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.